Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, sekarang. Baik. Terima kasih semuanya. Ya, ini memang kosong barunya. Kosong ya? Ada tidak di sekolah? Ada, Bu. Nah, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebagai umat Tuhan, kita memiliki kepercayaan. Mari kita berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya. Ya, silakan kalian. Mari kita berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Bapa, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu, berdiri bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, hingga kami boleh berkumpul lagi di tempat ini untuk melaksanakan aktivitas pelajaran kita. Bapa, sebentar lagi kami akan memulaikan pelajaran kami, kiranya Tuhan bimbing dan sertai kami dari awal dan sampai akhir. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami diserahkan ke dalam tangan kami. Baik, terima kasih kepada Maria. Silakan duduk. Yang tidak masuk hari ini siapa? Yang tidak masuk 3 orang yang masih terdampak banjir. Ya, Bu. Kabarnya juga kurang sehat ya. Baik, semoga teman-teman kita lekas sehat kembali dan dapat kembali sekolah ya, walaupun seperti situasi kita seperti ini. Ya, baik. Sebelum kita mulai belajar, coba dilihat apakah ruangan kita sudah bersih, apakah ada sampah atau gimana. Coba dilihat sudah bersih semua. Sudah. Baik, semangat belajar pada pagi hari ini. Semangat. Siap? Siap. Ya, masih pagi ya. Kita harus semangat, ya harus memiliki semangat dan motivasi yang luar biasa. Baik, saya sebelum kita memulai ke pelajaran, saya mau mengingatkan kembali ya, pada minggu lalu kita kan sudah belajar, ya kan? Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, silakan Santina berdiri. Di minggu lalu kita membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Kami mengamati beberapa gambar kerajinan, menentukan video tentang kerajinan yang akan dibuat, membuat kelompok, menyusun perencanaan pembuatan proyek, menentukan jadwal pembuatan proyek, dan menentukan jenis proyek yang akan dibuat. Ya, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Santina. Ya, benar sekali. Ya, pada minggu lalu ya kita sudah belajar ya tentang kerajinan berbasis media campuran ini. Nah, pada minggu ini, pada pertemuan yang ini kita akan nanti membuat produk. Nah, benar yang dikatakan Santina, pada minggu yang lalu kita melakukan apa? Yang pertama tadi apa tadi? Kalau ada yang mendengar, ada beberapa gambar pada saat itu yang ditampilkan. Kalian mengamati gambar, kemudian apa? Mengamati video apa? Iya, video apa? Iya, kerajinan tangan. Nah, saya rasa sudah tahu karena materi yang lalu sudah banyak saya jelaskan. Apalagi menyusun apa tadi? Ya, menyusun rancangan atau menentukan langkah-langkah perencanaan. Nah, di situ temanya apa? Kemudian langkah-langkah perencanaannya, jadwalnya, kemudian produk yang mau dibuat. Nah, pada minggu lalu apakah saya yang menentukan produk yang akan dibuat hari ini atau kalian? Ya, kalian. Pada saat itu saya suruh memilih. Ya, baik. Nah, nanti pada pembelajaran kali ini kita melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu hari ini kita akan membuat produk kerajinan berbasis media campuran. Baik, untuk memotivasi kita semangat dalam belajar, biar kita benar-benar siap dalam belajar, yuk kita lebih semangat lagi. Mau lebih semangat lagi? Mau lebih semangat lagi? Saya minta satu orang, coba kita menyanyikan lagu wajib kita dulu. Coba siapa yang biasa mimpin teman-temannya nih nyanyi? Ayo, siapa angkat tangan? Saya,
Biar semangat lagi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berdaulat bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Sisilia, silakan duduk. Baik, terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu tadi, lagu Ayo Maju, Maju, Ayo Maju. Berarti kita harus maju. Kita tidak boleh malas. Kita harus semangat. Ya, walaupun situasi kita lagi begini, tapi kita tetap semangat. Ya, jadi seperti itu. Ya, pada kerajinan berbasis media campuran, minggu lalu kan saya sudah jelaskan apa sih tujuannya. Nah, saya mau kalian membacakan kembali ya. Ya, coba satu orang bisa membacakan tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa membaca? Saya Bu. Ya, silakan berdiri sih, Pak. Agak kuat suaranya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui model pembelajaran berbasis PJBL diharapkan peserta didik dapat membuat rancangan kebutuhan alat dan bahan serta teknik pembuatan. 2. Melalui model pembelajaran berbasis PJBL diharapkan peserta didik dapat membuat produk dari bahan logam, batu, dan atau plastik. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Tiba. Terima kasih kepada Tiba yang sudah membacakan. Nah, inilah dia tujuan pembelajaran sama seperti minggu lalu ya, sudah dibacakan juga. Nah, di sini diharapkan nanti kalian ya sebagai peserta didik itu dapat membuat. Nah, rancangannya itu sudah minggu lalu kita buat. Nah, pada hari ini kita membuat apa? Iya, produk lagi. Nah, sebenarnya di sini ya masalah apa sih sebenarnya, mengapa saya mau tanya, mengapa kita harus membuat kerajinan berbasis media campuran ini? Kenapa kita tidak membuat yang lain gitu? Kenapa sih kita mau membuat hari ini? Ayo, kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Coba Pobrito, bisa enggak? Kenapa kita mau membuat kerajinan berbasis media campuran itu apa? Dikarenakan seperti sekarang kita terdampak banjir dan itu karena olah sampah kita seperti botol. Ya, sekarang ini ada yang membuat kerajinan dari botol. Baik, terima kasih. Jadi jawaban Pobrito luar biasa, walaupun dia sudah jauh, sudah dijawab ya sebenarnya ya. Baik, terima kasih kepada Pobrito yang sudah menjawab. Kata dia bilang sekarang kita lagi terdampak banjir, salah satunya adalah dampaknya karena penyebabnya adalah karena sampah katanya ya, sampah di mana-mana dibuang ke sungai sehingga kita banjir. Nah, dari sampah itu kita akan manfaatkan untuk membuat apa tadi, salah satu kerajinan berbasis media campuran yang kebetulan pada hari ini materi yang kita pelajari. Nah, baik, sebelum kita melangkah ke pembuatan produk ya, saya mau menjelaskan ya penilaian yang akan saya lakukan pada saat nanti. Yang pertama penilaian sikap ya, penilaian sikap ini dinilai untuk secara individu dan juga saat mengerjakan proyek. Kemudian yang kedua itu penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini nanti saya akan nilai juga secara individu, kemudian dinilai juga secara berkelompok ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan. Nah, pada pengetahuan nanti kita akan ada soal evaluasi di terakhirnya itu ya. Jadi saya berharap anak-anak semuanya tetap semangat ya, tetap gembira ya kan? Bisa? Bisa. Nah, baik. Saya tidak akan menjelaskan banyak lagi materi, tapi saya akan
Ini kan kemarin gambar sudah ya seperti pada minggu lalu. Saya mengingat kembali ini gambar dari salah satu dari apa gambar yang pertama itu? Batu. Kemudian yang kedua? Kota Bekasi. Yang ketiga? Kayu. Ya, kayu ini siapa yang tahu namanya apa ini? Sape. Biasanya digunakan untuk apa tuh? Ya, alat musik. Siapa yang bisa buat? Itu orang Kalimantan. Padahal kita orang Kalimantan ya. Ini asli orang Kalimantan, punya orang Kalimantan. Nah, ini nanti video akan saya tayangkan ya pada saat kita membuat produk. Nah, video ini kemarin ini kan kita pilih ya. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dikeluarkan bahannya, ayo bahannya dikeluarkan. Kalau yang menggunakan untuk membutuhkan terminal untuk ini, ada terminal untuk ya silakan dikeluarkan barang-barangnya. Kelompok 2 berbahan dasar dari apa? Dari kayu. Plastik. Kelompok ini? Batu. Kelompok 3 dari apa? Dari plastik ya. Silakan kalian mulai sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati pada minggu lalu dan kita susun. Kita durasinya itu berapa? 30 menit kemana ya? Iya, 30 menit selesai pembuatannya. Silakan dilanjutkan karena memang sudah tidak melalui prosesnya juga tidak terlalu panjang lagi karena sudah sebagian di kalian susun pada minggu yang lalu. Silakan. Baik, sambil kalian mengerjakan, saya akan membagikan lembar RKPD. Tolong setiap kelompok melihat ke sini dulu cara yang mengerjakan. Lihat dulu sini. Ayo kelompok satu nanti dulu lihat dulu penjelasan cara mengerjakan. Nah, nanti ini ada lembar ya. Kalian akan menuangkan ya produk yang kalian buat di situ di dalam RKPD ini. Nah, langkahnya ada di situ. Yang pertama, tuliskan. Kalian menuliskan nama anggota kelompok kamu dulu ya. Nanti di sini tulis dulu ya. Saya kelompok 1, nama 1 siapa ya. Kemudian yang berikutnya itu yang kedua, tuliskan alat dan bahan yang digunakan kamu ya. Maksudnya alat dan bahan apa-apa saja yang kamu gunakan untuk membuat produk itu. Paham? Berikutnya, jelaskan teknik pembuatannya. Nah, kamu jelaskan teknik pembuatannya. Nah, minggu lalu kan ada ibu singgung itu, mozaik itu seperti apa, ya kan? Iya, saya rasa ingat semua. Kemudian yang berikutnya, jelaskan fungsi dari kerajinan. Nah, fungsinya itu untuk apa? Yang kamu buat itu fungsinya untuk apa? Ya, nah, ya, tidak mungkin kamu mengambil suatu produk itu tidak ada fungsinya atau kegunaannya, ya. Kemudian yang berikutnya, tuliskan langkah kerja dari proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Kamu tuliskan langkahnya, mulai dari kamu persiapan kemarin. Contoh, kalau kamu mengambil batu di sungai, apakah langsung kamu tempel, langsung apa? Itu ada prosesnya, ya. Seperti saya lihat di grup itu banyak sekali foto-foto yang kamu kirim di grup pada saat kamu ngecat batunya, kemudian motong sticknya, mengecat sticknya, bahkan ngumpul botol di tong sampah. Saya lihat ada fotonya di situ ya. Silakan kamu ceritakan ya. Kemudian yang berikutnya, tuliskan hambatan yang kalian rasakan dalam proses pembuatan produk kerajinan berbasis media campuran. Hambatan maksudnya itu apa saja sih kendala yang menjadi hambatan kamu dalam pembuatan. Seperti kemarin ada si siapa yang di grup, susah cari batu karena lagi banjir ibu. Nah, saya bilang kenapa kamu memilih batu pada saat memilih kerajinan ini kemarin airnya belum dalam ibu. Nah, silakan dituangkan di dalam RKPD. Paham? Paham ya. Nanti kalau tidak paham bertanya dengan saya bukan dengan teman atau beda kelompoknya. Paham? Silakan berdiskusi. Ya, baik, ini saya bagikan ya. Silakan nanti ditulis. Ya, boleh langsung mengerjakan.
Ada bibit kan stoknya. Ini Potong aja, saya begitu aja. Potong mengenai. Itu ya. Sudah? Tadi saya lihat kelompok yang paling duluan ini kelompok 2 ya. Ya, nanti silakan kelompok 2 untuk mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil produknya. Nanti per kelompok maju ke depan sambil produknya itu dibawa, ya. Nanti dibawa depan, kemudian kamu presentasikan, ya. Bisa kamu jelaskan berdasarkan RKPD yang kamu isi, ya. Bisa ya? Ya, baik. Bisa kita mulai sekarang. Silakan dari kelompok 2 maju dulu ke depan mempresentasikan hasil ininya. Ya. Ya, silakan. Baik, dengarkan untuk kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 1 itu nanti boleh menanggapi, ya, boleh menanggapi dan memberikan masukan kepada kelompok 2 yang sudah selesai membuat kerajinan dari bahan dasar kayu. Nah, mereka di sini menggunakan stick es krim, ya. Mereka menggunakan stick es krim yang buat mereka sedemikian unik, ya. Baik, silakan dari kelompok yang lain silakan mendengarkan nanti menanggapi, ya. Selamat pagi teman-teman. Baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang produk yang kami buat. Sebelumnya kami akan menampilkan yel-yel kami. Kelompok 2, semangat, semangat, semangat. Bahan dasar yang kami gunakan yaitu kayu, stick es krim. Alat dan bahan yang kami gunakan: botol, gunting, garis, dadok tip, pita, stick es krim, lem tembak, dan cutter. Teknik pembuatannya: stick es krim diwarnai terlebih dahulu. Yang kedua, tempelkan botol yang sudah dilem, hias dengan pita. Langkah kerja: potong botol sesuai ukuran yang diinginkan dan potong stick sesuai yang diinginkan. Hambatan yang kami alami, kami menempelkan sticknya lumayan lama, dan fungsi produk yang kami buat itu untuk menyimpan pensil, penggaris, dan sisir. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? izin bertanya. Suara kuat. Selain tempat pensil, apakah stick es krim bisa dibuat kerajinan yang lain? Bisa. Selain tempat pensil, stick es krim juga bisa dibuat untuk kotak tisu, hiasan dinding, dan hiasan meja. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya. Apakah masih ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, kita sama-sama mengevaluasi dari awal kita. Kalau bisa dari awal perencanaan kita menyusun dari rencana proyek ini ya. Nah, apa saja sih hambatan yang kamu rasakan, ya? Kemudian apa saja yang kamu rasakan di dalam menyelesaikan produk itu? Kalau tadi kan dari masing-masing kelompok itu ada, semua sudah memiliki hambatan, sudah disampaikan. Tapi saya maunya di sini secara keseluruhan, ya, dari mulai kamu menyiapkan bahannya, kemudian sampai membuat produknya, apa hambatan yang kamu rasakan. Kemudian hambatan itu seperti apa untuk mengatasinya. Nah, kemudian nanti sebagai refleksi kamu, perasaan kamu seperti apa sih dengan menggunakan kita menggunakan pembelajaran PCBM ini membuat produk itu? Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu mengantuk? Apakah kamu senang? Nah, nanti saya minta ya berpikir dulu sebentar saja, beberapa detik berpikir. Nanti saya persilakan siapa yang mau menjawab, ya, untuk mengevaluasi kegiatan kita dalam mengerjakan proyek ini.
Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan. Agak kuat suaranya. Saya sangat senang karena bisa ikut JBL ini karena kami tidak mengantuk, kami lebih semangat dan lebih giat untuk memberikan kerajinan dan bisa membuat kerajinan dari berbagai bahan campuran. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Santi. Ya, Santina bilang tadi dia senang karena yang pertama katanya tidak mengantuk. Ya, pasti ya di dalam bekerja kelompok itu kan bisa sambil berbicara. Ya, jadi tidak monoton hanya mendengarkan penjelasan guru. Kemudian tadi bisa membuat produk ya bersama-sama dengan teman. Karena mungkin kalau membuat sendiri yang pertama untuk menghilangkan rasa malas itu pasti susah ya. Ya, hari ini kamu sudah membuat produk itu dan terjawablah. Ya, mengapa kita tadi ingin membuat kerajinan berbasis media campuran yang berbahan dasar batu, kayu, plastik. Salah satunya tadi ada dari kelompok dari kelompok 1 ya yang menjelaskan kenapa ada pertanyaan kenapa kalian menggunakan dari batu. Itu sudah terjawab karena apa? Di daerah kita ini khususnya di Kabupaten Sintang ini atau kita lihat di pasar-pasar belum ada ya yang menjual bingkai foto itu dari batu. Nah, kedepannya kita bisa mengembangkan itu. Nah, salah satunya kalau kita di sekolah itu setiap tahun itu ada pameran. Ya, seperti tahun lalu karena kebetulan saya ikut menjaga di stand pameran itu masyarakat itu banyak tertarik dengan kerajinan anak. Ya, terutama dari stick-stick itu banyak laku. Karena waktu itu saya menjaganya itu dalam waktu setengah jam itu bisa 50 kerajinan yang laku dibeli orang. Itu sudah luar biasa. Nah, itulah dia. Mengapa di dalam ini masalah yang mau kita selesaikan? Mengapa kita membuat kerajinan berbasis media campuran itu ya salah satu itu tadi. Ya, kita memberdayakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 1, kemudian semuanya kelompok lain kemudian yang sudah memberikan evaluasi. Ya, atau ada lagi yang mau mengevaluasi dari kegiatan ini? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya. Baik, kalau tidak ada berarti saya akan memberikan apa ya? Ya, saya akan semuanya bagus ya. Setiap kelompok itu semuanya bagus. Tapi ada yang paling ya cepat mengerjakan ya. Kemudian apa ya? Kerjasamanya sudah luar biasa pada saat presentasi karena saya menilai juga ya. Nah, jadi nanti jangan berkecil hati. Oh ya ibu, masa kami nggak dikasih bu? Ya, tapi semuanya bagus ya. Baik, saya akan memberikan feedback ya, atau penghargaan kepada kelompok yang paling tercepat menyelesaikan hasil karya tangannya. Kemudian saya akan memberikan sesuatu, tapi jangan dianggap oh itu hanya segitu baratnya, tetapi kalian lihatlah maknanya. Baik, saya berikan di sini kepada kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Maju. Ya. Apa ya? Maju, satu orang. Baik. Siapa yang suka ini? Semuanya. Iya. Kan kalau ibu ngajar kayaknya sering dikasih ya. Iya. Nah, ini saya berikan kepada kelompok 2 ya, yang mereka paling tercepat mengerjakan. Saya lihat ya luar biasa ya, sudah luar biasa. Ini saya berikan ya. Nanti dibagi kelompoknya ya. Terima kasih ya. Selamat ya. Tepuk tangan. Ya baik. Selanjutnya tugas kelompoknya, kemudian pembuatan proyek sudah selesai. Selanjutnya kembali ke tempat duduk semula ya, yang rapi. Ya, silakan dibawa kerajinannya. Ya, dibawa dulu. Untuk mengakhiri ya pembelajaran kita, saya minta kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita. Bukan hanya menyimpulkan yang proyek saja, tapi menyimpulkan pembelajaran kita tentang kerajinan berbasis
media campuran. Nah, coba saya minta siapa yang bisa dan berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba siapa? Ibu, Ya, silakan Sera. kesimpulan pelajaran hari ini adalah kerajaan berbasis media campuran dan dapat mencantikkan sebuah hasil karya dan dapat diolah sebagai unik serta memiliki nilai dinamika. Iya, tepuk tangan. Ya, luar biasa ya. Jadi dengan kita belajar kerajinan berbasis media campuran ini, salah satu yang kita ambil tadi hanya 3 bahan dasar, yaitu batu, kayu, dan plastik. Yang kita belum bisa adakan adalah logam dan keramik. Nah, itu tadi katanya bisa menciptakan kreativitas, kemudian menghasilkan karya yang inovatif dan berdaya guna. Berdaya guna di sini apa maksudnya? Salah satu tadi sampah plastik dari botol yang sudah dibuang orang selama ini, kamu pungut, ternyata bisa apa? Digunakan untuk apa ini? Untuk tempat pensil. Nah, sama halnya batu. Selama ini batu, kalau kita lihat batu di jalan ini, batunya sungguh luar biasa. Mungkin kalau kita bisa memungut batu yang dari sungai, warnanya memang benar alami ya. Tapi ini kan memang kelencat ya, tidak apa-apa. Kalian punya kreativitas ya, bisa ditingkatkan. Kemudian saya mau ada refleksi ya. Nah, untuk refleksi kita saya minta, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Siapa yang mau jawab? Siapa ya? Oh ya, silakan Yogi. Ya, sangat menyenangkan karena kami dapat membuat sebuah produk kerajinan dengan ide dan kreativitas yang kami miliki. Ya, baik, tepuk tangan untuk. Selanjutnya saya akan memberikan proses. Nah, yang sudah HP-nya dimasukkan dulu, kita mau mengakhiri. Jangan lupa klik kiri. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini karena waktunya sudah berakhir. Ya, saya akan menginformasikan untuk pembelajaran karena ini kelas 9. Karena kalian Februari itu harus sudah ujian praktek. Nah, nanti minggu depan pembelajaran prakarya di minggu depan itu kita akan mempersiapkan untuk ujian praktek per individu, tidak per kelompok ya, per individu. Ya, ada pertanyaan? Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran prakarya pada minggu ini, pada hari ini ya, kerajinan berbasis media campuran itu cukupkan sampai di sini ya. Di sini istirahat. Baik, saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, tetap sehat ya. Baik, sebelum itu saya mau dulu berdiri dulu. Ayo coba satu orang yang semangat sebelum masuk ke ya. Ayo coba satu orang pimpin ini. Si Santi nak pimpin ini aja, tepuk PPK saja. Ya. Semangat ya.